sampaikan ini kaitannya sama pribadi masing-masing, kepribadian teman-teman sekalian. Kira-kira apa? Apa Mas? Mas Destra, guys. Guys. Iya, aja ngece, elok lho. Sing teko sapa? Wis do subscribe channel Irmaroha. Oke, kalau yang belum subscribe bisa di bawah ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, sebelahnya ada lonceng, diklik sekalian. Itu dimasuki apik wi. Oke, baik. Saya lanjut karena 10 menit sampai 15 menit. Nanti nek misalkan enggak ndang rampung randang bakar-bakar. Selak adem, selak uripke wawone angel. Tugas uripke ditunjuk Mas Dwi. Sing kirane gojek bukan uripke Mas Dwi. Eleke ngacung pisan kae. Ngacung dhewe relawan. Materi yang saya sampaikan ini kaitannya kan sama diri sendiri. Itu salah satunya adalah jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan. Itu salah nih YouTube salah Bang. Nah, manusia itu yang namanya manusia, nek we tahu krungu ning YouTube, krungu ning Pak Guru. Semua manusia itu diciptakan, malah angelek ngomong ya Allah. Diciptakan semuanya jadi pemimpin. Entah itu putra, entah itu putri. Tapi ada pembedanya. Karena setiap pemimpin itu harusnya adalah laki-laki. Tapi kalau dikaitkan yang lain, yang namanya jiwa kepemimpinan, itu putri pun juga punya. Misalkan kondisi ketika putri itu jadi ibu guru. Jadi ibu guru. Nah, muridnya cah cilik-cilik. Ada. Masih kecil-kecil. Enek lanangi. Masa sing ngajar arep cah cilik-cilik. Terus karena itu laki-laki kan juga tidak. Logika enggak? Enggak. Nah, kemudian misalkan yang putra, terus gede-gede masih di sini ngajar di TPA. Anak-anak, ibaratkan semuanya ngajar di TPA. Anak-anak rame. Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Wis ngerti anak-anak rame, teman-teman itu jadi seorang guru TPA, itu kira-kira mau ngapain? Nek ngerti anak-anak rame, ngenteni kowe dikon karo kepala sekolah, Mas kae dan di dan dikon anteng. Dadak ngenteni apa saat itu juga teman-teman itu langsung minta adik-adik TPA itu untuk diam. Langsung saat itu juga. Ya. Iki jawaban harus dari hati dan pikiran teman-teman. Ya. Arep ngenteni dadak dikon apa langsung saat itu juga? Langsung saat itu juga. Nah, berarti sebenarnya yang namanya jiwa kepemimpinan ketika teman-teman wis rada gede itu hadir sendiri apa dadak sinau? Hadir sendiri. Hah? Hadir sendiri apa dadak sinau? Yang putri kira-kira? Hah? Dua-duanya. Yakin? Ya yakin lah. Oke, kalau yang putra, menurut pendapatnya Mas Rafli lah, Rafli pemimpin ya. Gimana Mas Rafli?
kalau seorang pemimpin itu harus belajar atau tiba-tiba datang sendiri? Belajar. Oke, berarti sepakat ya teman-teman putra sama putri, kalau yang namanya pemimpin, jadi pemimpin itu harus saling belajar. Masa aku ya ini loh, masa wis ajar pemimpin lah kapan? Teman-teman tadi siang itu sudah belajar yang namanya organisasi. Pastinya teman-teman juga sudah bisa menempatkan diri. Posisi saya di mana? Oh, saya di Irma itu posisinya sebagai PHT, pengurus harian tetap. Saya di Irma sebagai humas. Saya di Irma sebagai videografi, sebagai tim kreatif dan lain-lain. Nah di situ kan teman-teman punya tugas kan. Nah apakah tugas itu harus nunggu dari Pak Ketua Umum? Tidak. Hah? Mas kowe ndang gawe ngene, kowe ndang gawe ngene, Mas kowe ndang rono, kowe ndang rono. Harus dadak dikon kira pisan pindho telu randang mangkat. Nah, kira-kira piye? Kalau tadinya sudah ada plannya, kegiatannya yang harus dilakukan apa, berarti nek wis ditanggung jawabi itu juga segera dilaksanakan. Lah carane piye? Nah sekarang kan teman-teman, oh carane gini, kudu golek cara misalkan jadi tim media. Oh carane ngedit video kudu bawa aplikasi ABCD. Wah aku ra iso. Ketika ada kasus seperti itu aku ra iso, harusnya ngapain? Belajar. Satu, belajar. Dua, belajar itu bisa dari manapun, bisa tekok-tekok, bisa buka YouTube. Nah, karena semuanya sekarang serba dimudahkan. Terus nih misalkan dikasih tugas buat proposal, era iso tekok, tanya sama Mas Mbak E yang dulu pernah bikin, pernah buat, terus bisa diamati, tiru, modifikasi. Nah, di sini yang saya tekankan adalah, teman-teman itu nek wis ketoke itu pekerjaan nih di dalam organisasi, yaitu segera dilaksanakan, nggak usah nunggu ngasih dioyak-oyak ping pindho. Kirane kuwi emang gawe aku ya wis dan dieksekusi. Mungkin tadi siang sudah dijelaskan wis rasa iren dan lain-lain ya. Gak sah iren karo kancane. Ketika itu tugas saya, ya wis dikerjakan. Saya nggak mampu. Kalau kalian gimana? Aku nggak mampu tugasku, tapi aku kurang mampu garap, nggak mampu eksekusi. Minta bantuan. Hah? Kira-kira apa yang mau dilakukan? Minta tolong. Minta tolong. Apa Mas Adit? Minta tolong mengerjakan. Minta bantuan. Wah, aku jadi Dewi ini dipasrai Mas Dwi jadi ketua FMC. Mas, gue jadi ketua FMC ya. Wis pasrai Mas Dwi ngono kuwi tok. Mas Imam, nek wis dipasrai ngono apa yang kiranya mau jenengan lakukan? Ketika baru dipasrai Mas, apa nih Mas? Prayau Mas? Atau gimana? Oke, tanggung jawab, benar.
persiapan. Menyusun acara, oke. Kalau Mbak berapa Mbak adalah alhamdulillah orang hafal HP. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Segera mempersiapkan kabar nih. Oh berarti aku butuh panitia. Oh sekarang saya mau bikin susunan panitia. Habis itu diselesaikan dalam rapat sampai selesai, sampai semua persiapan selesai, sampai pelaksanaan selesai. Nah tanggung jawabnya berarti ada di ketua panitia. Nah disitulah semuanya nanti yang namanya pemimpinan itu bakal jalan. Gak cuma untuk ketua panitia, tapi seluruh tim itu bisa belajar kepemimpinan juga di situ. Kan tadi dikasih tugas. Gambarnya wis hilang sih. Dari akar sampai jadilah seorang. Jadi pemimpin itu nggak kudu sing ketua nih. Leadership kepemimpinan itu nggak harus tadinya sebagai ketua panitia, enggak. Yang di bawahnya itu semuanya itu juga seorang pemimpin. Nek renek kowe di bagian itu ya tadi kayak pohon renek oyote dhuwur mati. Nek renek wite ya ora urip. Sing dhuwur renek sing mekrok. Kayak gitu. Jadi semuanya harus apa? Teamwork. Gampangnya teamwork. Oh, kerjasama. Tuh, oke, kembali ke poin-poin yang mau saya sampaikan ya. Wis enek 5 menit ya, guys. Wis 10, berarti 5 menit, Kas. Kan mas 10 sampai 15 menit. Nah, terakhir di sini saya memberikan beberapa poin penting sebagai seorang pemimpin. Satu, jika kita sebagai seorang pemimpin itu kita pribadi masing-masing ini adalah harus bisa membina, gampangnya membina pribadi, membina timnya, bukan hanya sebagai seorang leader. Gampangnya leader ya, itu nggak cuma menyuruh-nyuruh, nggak cuma mengarahkan, tapi juga harus bisa membina. Tadi kayak Mas, gampangnya kayak Mas Dwi. Mas Dwi memberikan tugas kepada Mas Imam contohnya sebagai ketua FMC. Katanya nek barang ngomong ini sesuk ketua FMC ini imam malah. Oh enggak apa-apa. Nah, Mas Dwi juga nggak cuma mengarahkan. Mas W bariki gawe ketua panitia, gawe susunan panitia, gawe bendara, gawe itu bukan, nggak cuma itu. Berarti misalkan teman-teman jadi seorang Mas Dwi, itu juga harus mengajarkan, membinanya. Oh Mas, kalau kayak gini caranya ini. Nah kamu ke sana. Nah akhirnya kan dua, membina sekaligus mengarahkan. Tuh poin pertama. Poin kedua, yang namanya leadership itu harus cakap dalam ngomongi, cakap berbicara. Jadi orang perlu isin-isin arep ngomong kepada siapapun itu gak usah isin, gak usah minder. Wong podo-podo lah nema no so ngomong loh. Masa wah aku gak bisa ngomongin lawan tau ngomong apa Mas wis esok ya tim Irma Roha semuanya tak kasih proposal satu-satu, besok masuk ke rumah warga. Mas aku rasa ngomong lagi baru ngomong
Kowe teman-teman nek bilang aku gak bisa ngomong ini sebenarnya doa gak sih? Doa. Hah? Doa. Hah? Doa. Jadi setiap ucapan kita adalah doa. Nek ngomong yang sing apik, apik. Berarti jawaban yang bagus piye? Hah? Nek misalnya ganti ini aku gak bisa ngomong ini dipikir dhewe. Karena itu alasan pribadi masing-masing. Nek kene tak warai kok nek dikon malah kabeh jawabane kuwi. Demi pusing. Enggak gitu. Jadi maksudnya ngomong sing cakap kuwi ketika ngobrol kayak gini sama teman-teman nih, itu yang ngomong ya kayak biasa nih wae, nggak usah aku isin ngomong karo kancane wae isin kan juga enggak. Misalkan tadi dikasih proposal kok sendiri nggak berani, ya wes belajar sama temen nih, berarti masuk rumah misalkan nanti 2 orang, oh caranya ngomong ngono, oh gantian, jadi belajarnya di situ. Oh keluar bapak, ini kula saking remaja masjid Rahmat, bagi nyuwun dana kagum kegiatan bla 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 bla. Kegiatannya di Masjid Rahmat, kajian A B C D E, menikah proposal yang sakit jenengan bahasa Jawa apa ya? Bersani. Sakit paus, nah, kayak proposalnya. Nek Raisa bahasa Jawa ya aku ya bahasa Indonesia wae. Tadi saya dari bla 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 bla. Nah ini proposal yang mungkin bisa dipelajari dulu. Kayak gitu. Itu tulisan. Ya, jadi masing-masing teman-teman yang ada di sini nek iso ya leh neng ngomong sing cakap. Nanti di divisi masing-masing pasti belajar juga yang nantinya di PHT mesti kan nek gawe proposal, gaya opo kan juga harus nulis ke omongane awake dhewe itu ke dalam bahasa proposal. Jadi harus cakap juga. Misalkan yang sering bikin pamflet itu juga harus cakap juga karena bahasa yang ada di pamflet itu bahasanya manusia sebenarnya, tapi dicurahkan ke pamflet biar bacanya juga enak kayak gitu. Jadi harus cakap. Jadi cakapnya nggak harus pas ngomong, tapi juga misalkan di media, misalkan di YouTube, ya bahasanya juga yang bagus. Jadi di media-media juga bagus, diseling-selingi apa kayak gitu. Apapun yang ada di humas ketika silaturahmi ke organisasi lain, silaturahmi ke masyarakat, itu bahasanya juga bagus. Apalagi teman-teman di sini sebagai pengurus remaja masjid, ketika di luar nggak di masjid toh ya, ketika di luar itu juga mulai hari ini bisa belajar ngomong, nek ketemu sama orang. Nah ini kalau ketemu sama orang di jalan, ya paling enggak klakson. Ini latihan cakap itu, klakson dok. Membiasakan diri. Nah kemudian misalkan ada orang ketemu sama temennya disalimi, saliman, assalamualaikum. Di sini udah belum? Insya Allah sudah. Nah ketika baru datang salim, assalamualaikum dan lain sebagainya mungkin bisa dibiasakan. Nah dari situ teman-teman juga bisa belajar sih jenenge cakap sama orang lain. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, teman-teman itu juga harus saling menghormati. Menghormati kepada siapa? Ke semuanya. Semua orang harus dihormati, apalagi yang tua di atas kita. Entah itu sabaraane awake dhewe, kacek sak kelas, kacek orang kelas, tapi awake dhewe iki cek nom. Dhuwurku sih enek. Nah, terus enggak cuma itu, enggak karo ning dhuwure, tapi kita pribadi, ya saya sendiri, teman-teman semuanya, ya harus ngajari adik-adik yang di bawahnya.
nek kita itu wis sopan sama, kita hormat, kita sopan sama yang lebih tua, insya Allah adik-adik yang di bawahnya itu juga akan mengikuti. Simple lah, nyeluk kakak tingkate. Biasakan pakai mas atau mbak. Yang lebih sopan. Nek misalnya Pak D, ya wis Pak D, mbak, kayak gitu. Dan sekali-kali, apalagi kalau di adik-adik kecil ya. Soalnya gampangannya nek nyeluk langsung ke nama. Akhirnya apa? Adik-adik itu jenenge cah cilik iku senengane niroke ning dhuwure, jangan sampai jangkar. Jadi biasakan menghormati yang lebih tua dari kita. Insya Allah toh, di bawah kalian juga kalian nanti bakal dihormati sama yang di bawahnya, karena siklusnya nanti saling mengikuti. Itu wae saling menghormati. Insyaallah wong sing menghormati itu ya bakal terhormat. Apa meneh ning desa lewat di klakson meneng wae. Iya biasanya jadi mantel klakson meneng. Sesuk ora tak baleni. Oh, malah jadi loro hati, penyakit hati. Lah di klakson meneng wae. Sesuk tak glir. Ya itu biasa kan menghormati yang kecil-kecil lah di desa, apalagi di desa. Orang desa itu lebih ramah kan. Teman-teman di sini nek kowe gatekke, teman-teman ning kene iki gatekke wong ning desa, teman-teman bapak ibuke sampean, bae sampean iku mesti wong lewat wong ning sawah lho, ning sabin Mbah. Wis genah go pancul, wis genah go arit arahe ning sawah piye jadi tekoki ning sabin Mbah. Itu salah satu menghormati. Itu paling simpel. Dene ning Jawa iku sebenarnya bab hormat menghormati itu wis diajarke banget ke zaman Mbah. Lewat klakson ya assalamualaikum dan lain sebagainya. Itu mohon teman-teman di sini mengerti yang namanya hormat menghormati. Terus tadi saya kembali ke seorang leader. Ketika teman-teman itu di bawahnya seorang ketua, leadernya itu juga harus menghormati posisi. Nek dikon wis ora sabah per nek kuwi tugasmu ya dilakukan. Alah kowe ketua ngakon-ngakon. Lah nek kowe ngomong ngono ya wis saiki ijolan. Nek ketuane aku sing bokon. Nah, gitu. Jadi saling menghormati di atasnya, nggak cuma untuk orang tua, tapi ketika masuk ke organisasi, entah itu tua, entah itu muda, menghormatinya itu lebih ke posisi di organisasi. Itu nanti buat teman-teman juga ketika kerja, walaupun pimpinan kalian itu masih muda, masih enom, tapi nek dekne itu bosmu, kowe ya arek selelean. Jadi teman-teman juga harus menempatkan diri. Waktu sudah habis. Terakhir, kembali ke yang sebelumnya tadi masalah cakap. Teman-teman juga harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi. Gaya komunikasi itu juga penting. Oh ternyata Mas Adit baik. Mas Adit cara komunikasinya harus sama ngopi. Oke, ngajak ngobrol karo Mas Adit karo ngopi. Oh ya wis. Arek ngajak Adit bisnis misalnya. Adit ning kono enek sing iso didol. Nah, ternyata nek gur ngobrolan kono ora dadi. Wah, Mas Adit ini ternyata senengane karo ngopi. Oke, jak ngopi. Gaya komunikasinya isoe lewat telepon. Ternyata lewat telepon, yo wis ditelepon wae karena mungkin sibuk. Komunikasinya isoe karo WA-an, karo SMS-an yo wis diikuti.
Kayak tadi Mas Dwi misalkan Mas Dwi tadi gaya komunikasinya Ustadz ketika menghubungi Ustadz kan beda-beda. Oh Ustadz kai polanya ini, oh ngajaknya kudu ini. Ustadz lebih suka didatengin rumahnya, ngobrol di rumahnya, kalau pulau nuwun di rumahnya. Oh Ustadznya bisa aja ditelepon, dia nyaman. Nah itu juga harus disesuaikan, jadi enak. Kontak-kontak itu juga enak. Nah kok aku gak ngerti bahasanya kono ya Mas, saya harus belajar ya wes, tanya Mas Dwi. Oh Ustadz Ukasa itu di WA aja nggak apa-apa misalkan. Oh tapi kalau di WA saya baru kenal nih Mas, gak enak ya wes, ajak Mas Dwi sowan rono. Nah Mas Dwi sing meneng kowe sing ngomong jajal. Nah gitu bisa. Jadi kita harus menyesuaikan gaya komunikasi, gaya ngobrol. Karena setiap orang, Mas Adi Fadil, Mas Fadil nek kira-kira kowe ngomong karo Fadil, iki penake piye? Karo kita. Kowe galak. Kowe kegalakan kok. Nah, enake piye? Nah, itu juga diikuti. Jangan sampai kowe nek pas ngikutin ngono, mbok galak, wonge galak mbok balaki. Kowe malah pamplakan, wamplenge ngono dadi. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan gaya komunikasi. Gitu ya. Insya Allah kalau teman-teman nanti sudah gabung di organisasi, nanti organisasi apapun pasti nanti teman-teman bisa belajar, bisa mengikuti yang namanya leadership. Karena leadership itu yang paling nantinya di dunia kerja paling tidak itu yang paling dicari. Jadi di perusahaan-perusahaan, halo tes, di perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang nyari yang SDM, sumber daya manusia itu yang punya jiwa leader, jiwa seorang pemimpin, jiwa seorang pemimpin. Jadi wis to eling-eling ono. Oh ternyata neng dunia luar sana orang itu harus punya jiwa leadership. Eling-eling sing ngandani aku bengi iki manggone ning Bariza. Oh iya ya, jebule bener omongannya Mas Rozi. Eling-eling to. Entah itu di sekolah, entah di dunia kerja, leadership itu dia apa? Dicari, terus paling enggak diutamakan. Karena lihatnya leadership itu bisa dari awal, misalkan psikotes kayak gitu bisa kelihatan. Apalagi ketika nanti sudah di dunia kerja. Oh aku yakin kok bapak ibu guru kalian di sekolah ini ngerti karakter dari teman-teman sekalian. Oh ini cek celelean. Oh ini wis duwe nek wong Jawa sih. Oh ini wis Jawa iki. Bocah iki wis Jawa. Nah nek anggere wis ngono kuwi ya wis oh iki wis sedikit-sedikit punya leadership. Gitu ya. Baik, pesan saya jangan pernah halo. Hai. Jangan pernah takut sebagai seorang leader. Jangan takut sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Ke depan semua ini jadi pemimpin. Bakalan jadi pemimpin. Wis entah dimanapun jadi pemimpin. Nek iso nek kene semuanya sukses bersama, sukses bareng, gede bareng. So nek acara ngene-ngene iki gede sing danai kabeh karena wis dadi bos-bos kabeh. Amin. Oke. Paling terakhir yang masih sekolah, halo. Hai. Yang masih sekolah jangan lupa belajarnya karena dari belajar itu teman-teman bisa menguasai dunia. Yakin dong? Belajar bisa menguasai dunia, bisa menguasai akhirat. Itu ya, jangan lupa belajar, terus banggakan kedua orang
tua. Jangan lupa itu, banggakan kedua orang tua. Sekian malam hari ini. Gak ada pertanyaan yo. Wis hawane wis semene. Aku ngomong 15 menit iki kepujulan gitu. Setengah jam. Setengah jam pembukaannya 10 menit ini. Oke, mungkin itu pesan-pesan terakhir saya ya wis tak sampai ke KB. Nanti dilanjut ketika teman-teman bisa belajar sendiri. Mungkin itu sekian. Kalau itu benar datangnya dari Allah, nek masalah wis dari saya semuanya wis gak usah diterima. Omongan saya malam hari ini ambillah yang baik-baik, yang kiranya cocok untuk hati teman-teman, yang cocok untuk pikiran teman-teman, silahkan diambil, diaplikasikan, disinauni tenanan. Kalau nggak ada yang cocok, ya udah dibuang saja, lost goal. Oke, sekian, terima kasih. Semangat belajar, jaga kondisi malam ini. Habis ini acaranya nanti bakar-bakar. Nanti lek bakar-bakar ya beberapa orang ngewangi, ojo langsung bakar, langsung di Mantap. mangan kontek sing liyane rauman kok. Mungkin itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.